Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hindi Nuraini SMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emerindi Ridayandi SMH. Adapun yang akan saya review di sini yaitu mengenai bab 5 yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam area Soget tanggal 20 Februari tahun 33 di kota Huijen mengenai dokter hewan. Nah, dalam kasus tersebut ada 3 pertimbangan pembebasan dokter hewan tersebut. Negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, yang bersangkutan tidak mendapatkan untung. Yang kemudian, sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil. Perbuatan bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kemudian kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah tidak dianut lagi sejak tahun 63 yang menentukan adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim apabila terjadi pertentangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat umum. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Yang kemudian, sifat melawan hukum material dibagi menjadi yaitu negatif, positif. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya ares dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum itu harus dibuktikan? Nah, apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.